Dengar ya suara saya? Dengar, Bu. Oke, teman-teman, eee, kita lanjutkan untuk kuliah, hari ini. Di sini, saya akan menyampaikan ya masih terkait, format, laporan ya, laporan dari laporan akhir FS-nya atau studi, kelayakan. Untuk share screen saya apakah sudah terlihat? Lihat, Bu. Oke, teman-teman, di pekan kemarin kita sudah bahas ya terkait format laporan akhir studi kelayakan untuk komoditas mineral dan batu bara. Ya, jadi untuk laporan sebelumnya itu formatnya sama ya tentang mineral dan batu bara. Nah, di hari ini di hari ini kita akan bahas terkait format laporan akhir studi kelayakan untuk komoditas batuan ya. Nah, sekedar informasi, nanti kalian akan dibagi ya. Jadi kemarin saya sampaikan 2 kelompok, ada perubahan ya. Jadi kalian dibagi menjadi 3 kelompok. Jadi ada 3 komoditas ya, mineral, batu bara, dan juga batuan ya, dan juga batuan. Terus selanjutnya. Oke, maaf, jadi saya sebentar ya, sebentar. Nah, kita lanjut. Jadi, teman-teman, untuk komoditas batuan sendiri itu laporannya pada umumnya itu isiannya ya sama dengan komoditas mineral dan batu bara. Namun di komoditas batuan ini lebih dipersingkat ya babnya. Kalau misalnya di minggu lalu ya format laporannya ada 14 bab ya, sampai bab, kesimpulan dari bab pendahuluan. Nah, untuk komoditas, batuan ini hanya ada, 12 bab ya dari, eee, untuk komoditas, batuan. Nah, di sini ada daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar, lampiran. Kalau misalnya teman-teman perhatikan, di mana, di laporan akhir FS mineral dan batu bara, di bab 1 itu pendahuluan ya, jadi hanya sampai di, jadwal waktu, studi. Nah, di bab 2 itu ada, keadaan umum. Nah, untuk komoditas batuan itu disatukan ya dalam satu bab.
yaitu bab pendahuluan. Jadi, untuk keadaan umum itu masuk di, bab, 1. Jadi, saya, ini sampaikan kembali bahwa nanti kalian itu ada 3 komoditas ya, di salah satunya itu komoditas, batuan. Nah di sini, ada subbab latar belakang ya, maksud dan tujuan, ruang lingkup, metode studi, pelaksana studi, jadwal studi, sampai dengan keadaan, umum ya, keadaan umum, dari, lokasi, izin usaha, pembangunannya. Nah, di bab 2 di sini berisi geologi dan keadaan endapan. Jadi, di sini ada, subbab geologi regional dan subbab geologi, lokal ya. Jadi geologi regional dari topografi, litologi, sampai dengan, struktur geologi. Begitupun untuk geologi lokal. Nah, selanjutnya di bab 3 itu ada estimasi sumber daya dan, cadangan. Nah, di sini, teman-teman subbabnya ada estimasi sumber daya, ya jadi, subbabnya ada metodenya seperti apa, parameter estimasinya, bagaimana, dan jumlah serta klasifikasi sumber dayanya itu seperti apa. Di sini juga ada estimasi subbab estimasi, cadangan. Nah, di bab 4 ya, eee, ini 4 ya, di sini ada saya kurang tahu bisa nggak ya saya lihat sepertinya nggak bisa. Ya, jadi di bab 4 ini subbabnya bukan 3.1 ya, tapi, 4, poin 1. Jadi di sini ada bab 4, ini ada geotek, hidrologi, dan hidrogeologi ya. Jadi subbabnya ada geotek, hidrogeologi, dan hidrologi. Nah, di bab 5 di sini ada, rencana penambangan. Nah, di rencana penambangan ini, penambangannya seperti apa ya, sistem penambangan dan tata cara penambangannya seperti apa. Rencana, produksi ya, rencana produksi. Di sini ada sub-subbab, jadwal rencana produksi, skema penambangan, dan penimbangan ya, sampai ketika, misalnya dilakukan, peledakan. Nah, yang terakhir ada, subbab rencana penyelenggaraan. Nah, selain rencana produksi, selanjutnya ada subbab peralatan penambangan. Jadi di sini berisi jenis dan spesifikasi, alatnya ya. Jadi jenisnya apa, spesifikasinya itu seperti apa, jumlahnya berapa, ya untuk alatnya seperti apa, ya, serta produktivitas alatnya. Nah, di sini ada sedikit perbedaan lagi ya, dengan mineral dan, batu bara. Nah, kalau misalnya di mineral dan batu bara itu ada sub ada bab ya, rencana pengolahan dan pemurnian ya. Jadi kalau di, komoditas batuan di sini bab 6-nya hanya berisi rencana pengolahan ya. Jadi rencana pengolahan, tata cara pengolahannya seperti apa, peralatannya itu apa saja peralatan pengolahannya yang dari jenis, jumlah, serta, kapasitasnya. Nah, jenis dan jumlah, produk, pengolahannya, rencana pengangkutan produk dari pengolahannya. Nah, di bab 7 selanjutnya ada, lingkungan dan keselamatan pertambangan ya. Di sini ada pelindungan lingkungan ya, dampak lingkungan, sampai dengan nanti kegiatan pasca tambang. Nanti kegiatan pasca tambang ini, pemanfaatan lahan pasca tambangnya itu diperuntukkan akan diperuntukkan, seperti apa, jadwal pelaksanaannya, bagaimana, sampai, dengan rencana biaya, pasca tambang. Nah, subbab selanjutnya dari bab 7 itu ada keselamatan tambangan. Jadi manajemen risiko, pertambangan, pengolahan keselamatan dan kesehatan kerja, sampai dengan nanti, rencana penggunaan dan pengamanan,
bahan peledak dan bahan berbahaya. Dengan jika ternyata ada ledakan ya, jadi ada metode peledakan yang digunakan. Nah, di bab 8 ini babnya berisi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Jadi sini ada 2 subbab ya, program pengembangan. Yang kedua itu biaya pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Nah, di bab 9 organisasi dan tenaga kerja. Ya, jadi di sini ada bagian organisasinya ya, tabel tenaga kerja sampai dengan program pendidikan dan pelatihan dari tenaga kerja. Nah, di bab 10, jadi ini juga salah satu bab ya yang sedikit berbeda dari mineral dan batu bara. Kalau misalnya di mineral dan batu bara kemarin masing-masing ya dari bab pemasaran itu tersendiri ya. Bab pemasaran tersendiri, investasi tersendiri, analisis kelayakan tersendiri. Nah, di bab untuk komoditas batuan itu disatukan ya. Jadi bab 10 ini berisi bab pemasaran, investasi, dan analisis kelayakan ya. Di sini ada subbab pemasaran, parameter analisis ekonomi, ya investasi ya. Di sini ada modal tetap, modal kerja sampai sumber daya ya. Sampai subbab terakhir yaitu 10.8 penerimaan dan juga selanjutnya di ternyata hanya 11 ya, 11 bab ya. Jadi bab 11 itu adalah kesimpulan ya. Bab 11 itu adalah kesimpulan. Nah, ini untuk komoditas batuan. Nah, sebelum saya jelaskan di bab 1 dan bab 2, teman-teman ada yang ingin ditanyakan untuk format laporan akhir untuk komoditas batuan ya? Jelas ya? Jelas ya? Terus, Oke. Kalau teman-teman download ya di sini, di link berikut nanti teman-teman akan lihat detail ya, detail dari laporan tersebut ya. Nomor 1800 ini sampai halaman ini 1971. Nah, di sini coba saya jelaskan ya teman-teman terkait bab 1 dan bab 2 ya. Jadi saya hanya akan menjelaskan bab 1 dan bab 2. Nah, di dokumen ini ya sebenarnya di sini teman-teman sudah bisa baca ya, di bawah lampiran itu ada keterangan. Jadi setiap subbabnya itu ada penjelasan dari ringkasan, itu isinya apa, latar belakang, maksud dan tujuan itu ada. Nanti teman-teman bisa baca ya, bisa cari dokumennya dan teman-teman baca. Di sini saya akan coba membahas ya bab 1 dan 2 ya untuk komoditas mineral dan batu bara. Nah, untuk komoditas batuan itu hanya bab satunya saja ya, hanya bab satunya karena bab 1 2 itu digabung ya, digabung. Nah, teman-teman untuk di bab 1 ini ya, yaitu pendahuluan. Nah, namanya pendahuluan ya, di sini berisi pengantar ya, pengantar dan gambaran umum terkait laporan akhir ya dari atasnya. Jadi apa tujuannya ya,
apa yang melatar belakangi, laporan akhir ini semuanya, tertuang ya, tertuang di subbab, latar, belakang. Jadi nanti di latar belakang ini berisi, apa saja sih, alasan ya, terkait penulisan atau apa sih latar belakang dari, penulisan laporan ini ya. Jadi, apa, latar belakang dari pelaksanaan, kegiatan eksplorasi yang akan dilaksanakan sampai dengan, studi, kelayakan. Jadi, di sini, penting ya di latar belakang ini, penting tertulis, apa yang melatar belakangi kita melakukan, atau menulis, laporan akhir ATS ini. Nah, yang subbab selanjutnya itu, adalah subbab maksud dan, tujuan ya. Jadi di sini menjelaskan apa sih, maksud ya, dari penyusunan laporan akhir ini. Ya jadi, di sini, berisi, maksud dan, tujuan. Jadi kalian, menuliskan apa, maksud dan tujuan dari, eee, apa, penulisan laporan akhir ini. Jadi apa sih yang, teman-teman akan, capai ya, di, laporan akhir ini, baik secara teknis ya, ataupun secara administrasi ya. Jadi apa yang teman-teman akan capai. Nah, yang selanjutnya itu, ruang lingkup ya. Jadi ruang lingkup dan metode, studi. Jadi di sini, kalian bisa menuliskannya atau menjabarkan, cakupan kegiatan yang akan dilakukan ya, serta, metode apa yang teman-teman pakai untuk, pengumpulan data, untuk analisis, data sampai dengan, pelaksanaan, studi ya. Jadi, tertuang di subbab, 1.3. Nah, untuk 1.4 ini, adalah, pelaksana, studi. Jadi di sini tertuliskan pihak-pihak yang terlibat ya selama, kegiatan. Jadi, dari perusahaannya, tim teknis, tim konsultan ya, tenaga ahli semuanya ini ada di, subbab, pelaksana ya. Jadi ada di, subbab pelaksana. Jadi siapa saja ya, pihak-pihak yang ada di, dalamnya ya, ada di dalamnya terlibat di, proses, eee, apa ya, eksplorasi nanti ya sampai dengan, tahapan akhirnya. Nah, yang selanjutnya itu, jadwal waktu studi. Jadi nanti di sini, teman-teman, menuliskan ya waktu pelaksanaan kegiatan dari awal sampai akhir ya. Jadi dari awal sampai akhir. Teman-teman bisa menyajikan dalam bentuk tabel ya. Jadi misalnya kegiatan eksplorasi. Nah, waktu pelaksanaan itu, kapan ya. Jadi seperti, timeline ya dari setiap, eee, kegiatan ya. Nah, terus misalnya, proses, pengolahan itu waktu pelaksanaannya itu, kapan. Jadi benar-benar, terjadwal ya, benar-benar terjadwal. Nah, selanjutnya bab, 2 itu adalah keadaan umum ya. Jadi keadaan umum ini nanti, berisikan, gambaran umum mengenai lokasi dan kondisi, lingkungan di mana akan dilakukannya, kegiatan tersebut. Ya, jadi di sini, tujuannya nanti teman-teman, di bab ini kita bisa melihat ya, di sini ada, eee, misalnya ya, lingkungan daerah ya, di situ bagaimana sih misalnya, sosial,
dari lingkungan daerah tersebut. Coba, misalnya nih ya, di, subbab 2.1. Nah, ya jadi ada, lokasi dan luas hiup yang, dimohon. Jadi di subbab ini tuliskan ya, jadi harus, tertuliskan secara rinci lokasi geografis ya. Jadi lokasi, geografis batas wilayah sampai, dengan luas wilayah izin usaha pertambangannya ya. Jadi di sini sudah, harus tertulis. Nah, lokasi ini dari provinsi ya, kota, atau, kabupaten sampai, desanya ya, sampai desanya itu harus tertulis, di, subbab, 2.1. Di sini, bisa kalian, lampirkan ya peta, lokasi wilayah, IUP-nya ya, itu, di nah, yang selanjutnya itu kesampaian daerah, dan sarana perhubungan, setempat. Jadi di sini, di subbab ini, eee, Palura ya berisi, penjelasan uraian akses, fasilitas, wilayah ya, dari kondisi jalannya, kemungkinan transportasi menuju wilayah tersebut misalnya ya, bisa melalui udara, bisa melalui laut ya misalnya, ataupun ternyata daerah tersebut itu hanya bisa, diakses, via darat ya, jadi via darat. Kalau misalnya ternyata harus naik pesawat dulu nih, habis naik pesawat, setelah itu, darat, setelah itu ternyata harus, menggunakan transportasi, laut ya. Jadi itu harus, tertuliskan di sini ya. Jadi, dijelaskan kesampaian, daerahnya. Nah, selanjutnya itu, subbab terakhir itu keadaan, lingkungan daerah. Jadi, di sini teman-teman subbabnya berisi, eee, kondisi lingkungan fisik dan sosial di, sekitar, lokasi, IUP ya. Jadi, eee, misalnya, teman-teman dia harus, menuliskan ya, topografinya seperti apa ya, iklimnya bagaimana, hidrologinya seperti apa ya, penggunaan lahannya bagaimana ya. Misalnya ternyata penggunaan lahannya itu ada hutan, terus ada, perkebunan ya, pertanian dan, sebagainya. Serta kondisi sosial, di sana ya. Jadi masyarakatnya itu, bagaimana ya, terus kalau misalnya adaptasi ataupun sosialisasinya, seperti itu. Nah, eee, untuk penjelasan tadi ya yang saya sampaikan penjelasan bab 1 dan bab 2 untuk komunitas, batuan itu, sama saja ya, cuma komunitas batuan ini jadikan satu bab ya, yaitu di bab pendahuluan. Jadi, keadaan umumnya dan keadaan ini, dimasukkan di subbab, 1.6 ya, di, bab, 1. Nah, dari penjelasan bab 1, bab 2 ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Nah, untuk, bab-bab yang lainnya ini nanti akan dijelaskan ya minggu depan, mungkin dari bab 3 ya, bab 4, itu nanti akan diisi atau dijelaskan oleh, Pak Fadil. Jadi minggu 3 sampai minggu kelima itu nanti, dosen, yang akan mengisi, perencanaan tambang itu adalah, Pak Fadil. Oke, ada pertanyaan?
Keren Bu. Oke. Nah, selanjutnya terkait, kelompok ya, terkait kelompok, yang saya sampaikan bahwa kelompok untuk setiap kelas itu dibagi jadi 3 kelompok, ya jadi kelompok 1, 2, dan kelompok 3. Nah, untuk komoditasnya sendiri ini nanti, akan, eee, dicek ya, jadi pilihan acak, yang dilakukan oleh, dosen pengempu ya. Jadi penentukan udara, mineral ataupun, batuan itu nanti, akan dibagikan oleh Kak, Elio ya untuk, komoditasnya. Nah, untuk, pembagian kelompok kalian yang menentukan atau, saya yang menentukan? Ini menurut eh, diskusi teman-teman kemarin pada setujunya milih sendiri-sendiri Bu. Oke, pilih sendiri-sendiri. Saya lupa di kelas RB ini ketua kelasnya siapa? Salsabila ya? Hadir Bu, Fayat. Oh, Fayat. Fayat. Oke, setuju ya, kita sepakat ya. Eee, kita sepakat, penentuan kelompok, ditentukan oleh, teman-teman mahasiswa, namun, eee, untuk, kelompoknya, kelompok 1 sampai kelompok 3 itu, harus saya, dapatkan segera. Jadi Fayat Fayat mana Fayat? Ya Bu. Oke Fayat, nanti, tolong ya dibantu setelah, Fayat nanti, dan teman-teman mahasiswa menentukan kelompok 1, 2, sampai 3. Ya jadi, untuk pembagiannya itu harus rata ya, Fayat tuh coba harus rata, nanti silakan di, input ke Excel, nanti, Fayat tuliskan kelompok, 1 ya, terus kelompok 2 dan kelompok 3. Jadi jangan vertikal, tapi secara horizontal. Jelas ya? Ya Bu. Kalau terus kira-kira, saya dapat namanya kapan? Bisa saya dapat nama? Itu mungkin 2 atau 3 hari Bu, nanti dikirim spesifnya Bu. 2 atau 3 hari. Lama juga Fayat. Eh, Nanti untuk lebih cepatnya bisa konfirmasikan ke besok Bu. Soalnya nanti ini habis kelas perencanaan kerjanya nanti langsung pembuatan kelompok. Oke. Jadi, segera ya, nanti, segera terus dikirimkan ke saya, nanti akan saya share ke Google Classroom supaya bisa diakses oleh, semua dosen pengampu. Nah, untuk datanya nanti ya, jadi setiap komunitas ya itu akan di-share oleh Pak Alio juga di, Google Classroom. Nah, jadi nanti ditentukan, kelompok siapa yang dapat, batu bara, kelompok siapa yang dapat batuan, dan kelompok siapa yang dapat, komunitas. Jelas ya, teman-teman? Nah, kalau jelas, mungkin, itu saja yang bisa saya sampaikan selama hari ini. Kalau misalnya tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, bisa kita menghindari kuliah. Saya tanya lagi, masih ada yang ingin didiskusikan? Tidak ada ya? Oh, izin bertanya Bu. Ya, silakan. Saya. Bu, untuk absen ini kan beberapa ada yang
PNS Bu, jadi tidak masuk di siaran. Nah itu untuk itu gimana ya Bu? Oh iya, untuk yang PRS, saya tolong bantu ini ya, ini namanya, tulis namanya teman-temannya yang hadir hari ini. Baik Bu, terima kasih. Oke, itu saja teman-teman untuk hari ini. Kita akhiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Selamat siang, Bu. Terima kasih, Bu. Yang